ditolong atau tidak. Ya. Yeremia 32 ayat 17 berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Yeremia menuliskan bahwa tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. All things are possible, nothing is impossible. Demikianlah Tuhan Allah yang kita sembah. Dan kita dapat melihat di dalam Alkitab bagaimana memang Tuhan menolong umatnya. Misalnya adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir dan mereka menghadapi laut Teberau dan tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan menolong dengan membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang laut dan mereka selamat dari kejaran bangsa Mesir. Kita juga melihat di dalam perjalanan mereka bagaimana Tuhan menolong mereka dengan menurunkan mana dari surga. Dalam traveling yang demikian, tanda petik traveling, tentu tidak ada persediaan makanan karena tidak ada yang bekerja, tidak ada yang mengolah dan sebagainya. Tuhan menunjukkan pertolongannya, menyatakan pertolongannya dengan menurunkan mana dari surga, roti dari surga untuk mereka makan setiap hari. Tuhan menyediakan bagi mereka. Dan ketika mereka membutuhkan air minum, Tuhan menolong mereka dengan mujizat yang luar biasa di mana air dapat keluar dari batu karang oleh karena perkenanan Tuhan. Menunjukkan sekali lagi bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan juga menolong ketika mereka akan memasuki Yeriko dan dengan tembok perlindungan, ya, benteng yang begitu kuat, dan tentu saja tidak ada perlengkapan senjata yang cukup untuk meruntuhkan tembok itu bagi mereka, tetapi Tuhan menolong mereka dengan meruntuhkan tembok Yeriko. Bahkan dengan hanya mereka bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian dan menaikkan musik, alunan musik trompet bagi Tuhan, dan tembok itu diruntuhkan oleh Tuhan. Dan luar biasa, apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Tuhan juga menolong Yunus, sehingga Yunus tidak mati di dalam perut ikan besar. Harusnya Yunus didigest, dicerna di dalam perut ikan, dan pastinya harusnya mati. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya yang tidak ada yang mustahil itu, dengan Yunus tetap bisa hidup sekalipun 3 hari 2 malam di dalam perut ikan itu. Tuhan juga menunjukkan yang tidak mungkin, seorang Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang besar dan berpengalaman, tentara yang hebat itu, dan dengan perlengkapan senjata yang luar biasa itu dapat dikalahkan oleh Daud yang kecil, sederhana senjatanya, tetapi karena Tuhan yang menolong, maka Daud pun dapat mengalahkan Goliat. Jadi kita dapat menelusuri lebih banyak lagi bahwa Alkitab mencatat begitu banyak pertolongan Tuhan yang nyata. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan tentu itu terjadi tidak hanya di dalam Alkitab, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan juga pasti akan sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Tetapi pertanyaan besar adalah, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita tidak mengalami pertolongannya? Waktu pertolongannya nyata, tentu kita akan mudah mempercayai Tuhan. Tetapi pertanyaan besar justru ketika yang terjadi adalah sebaliknya.
ketika kita tidak mengalami pertolongannya, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Kita melihat sebuah kisah yang luar biasa menunjukkan percayanya kepada Tuhan. Di dalam Daniel 3, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan sebagainya, ayat 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi semua orang harus sujud menyembah patung yang sudah dibuat. Dan ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada hukuman yang akan diberikan bila tidak melakukannya. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Mungkin karena takut hukuman, mungkin karena memang mereka penyembah berhala. Apapun itu, tapi mereka sujud menyembah. Dan pada waktu itu juga tampil beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekal hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku, dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Diberikan kesempatan oleh Nebukadnezar agar mereka tidak dihukum. Ada second chance untuk tetap mau menyembah dewa-dewa dan juga patung Nebukadnezar. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kamu memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mari perhatikan ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya. Jika Allah kami yang kami puja, tampaknya seolah-olah menunjukkan bahwa Allah itu mungkin sanggup, mungkin tidak. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya, seolah-olah sanggup, seolah-olah tidak. Nah, sebab itu kita lihat di dalam King James, ya,
dan King James. Kalau bahasa Indonesia berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Nah, dalam King James berbeda sedikit dan lebih jelas. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us. Nah, di dalam King James menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka, melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. And He will deliver us. Ya, dan Dia pasti akan melakukannya. Begitu. Tetapi seandainya tidak, nah seandainya Allah memilih untuk tidak melepaskan mereka, seandainya Allah memilih untuk tidak menolong mereka dari perapian yang menyala-nyala, lihat apa yang menjadi iman mereka. Hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu. Ya, but if not, sekalipun Tuhan tidak melakukannya, sekalipun Tuhan tidak menyatakan pertolongannya, kami tetap tidak akan memuja. Sebuah pernyataan dan tindakan dan sikap iman yang luar biasa, yang tetap menyatakan percaya kepada Tuhan dan tidak kompromi, sekalipun pertolongan itu tidak ada. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, tetapi kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak bergantung pada ditolong Tuhan atau tidak. Mereka tetap hanya akan menyembah Tuhan, ditolong Tuhan ataupun tidak ditolong Tuhan. Dan memang dalam kisah ini mereka ditolong Tuhan. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskan nyala perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu bahkan membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Kita melihat bagaimana Tuhan pada akhirnya memang menyatakan pertolongannya pada Mesak, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kita sudah melihat bagaimana mereka menyatakan mereka tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka. Nah, pertanyaan ini juga bagi kita pada pagi hari ini. Apakah kita percaya akan pertolongan Tuhan? Kita pasti akan mudah mempercayai Tuhan ketika pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita. Tetapi bagaimana bila pertolongan Tuhan tidak dinyatakan? Apakah kita dapat berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap hanya akan menyembah Tuhan, baik itu ditolong Tuhan dari perapian itu atau tidak? Disinilah letak kepercayaan kita sesungguhnya, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bergantung kepada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap percaya, mengasihi, menyembah, beribadah kepadanya, sekalipun pertolongan tidak dinyatakan.